Bencana tanah longsor menjadi salah satu bencana yang sering terjadi di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 178 bencana tanah longsor yang terjadi selama kurun waktu 2017 sampai 2022. Sebenarnya, apa sih penyebab seringnya terjadi bencana tanah longsor di Kabupaten Tegal? Tanah longsor merupakan peristiwa turunnya material lereng seperti tanah ataupun bebatuan yang bergerak ke bawah menuruni dan keluar dari lereng tersebut. Bencana tanah longsor terjadi begitu cepat sehingga material lereng seperti bebatuan, tanah, pepohonan ataupun yang lainnya dapat menimbun apa saja yang berada di jalur longsoran tersebut. Secara umum, bencana tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Tegal disebabkan oleh kombinasi curah hujan yang tinggi, lereng yang tajam, dan juga jenis tanah aluvial yang mudah longsor. Bencana tanah longsor dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan individu dan masyarakat. Dampak kesehatan yang mungkin terjadi akibat adanya bencana tanah longsor diantaranya: pertama, cedera fisik. Longsor dapat menyebabkan cedera fisik serius seperti patah tulang, luka lebam, dan cedera kepala. Dua, kehilangan nyawa. Longsor dapat mengakibatkan kematian langsung akibat tertimbun oleh material longsor. Orang-orang yang terjebak dalam longsor mungkin sulit dijangkau dan memerlukan waktu yang lama untuk dievakuasi sehingga meningkatkan risiko kematian. 3. Penyakit infeksi. Setelah longsor, kondisi sanitasi yang buruk dan peningkatan kepadatan penduduk di pengungsian atau tempat penampungan sementara dapat meningkatkan risiko penularan penyakit menular seperti infeksi kulit, infeksi saluran pernapasan, dan penyakit yang ditularkan melalui air. 4. Masalah kesehatan mental. Longsor dapat menyebabkan stres psikologis yang signifikan dan trauma pada individu yang terkena dampaknya. Kehilangan orang yang dicintai, kehilangan tempat tinggal, dan pengalaman traumatik dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti gangguan stres pasca trauma, depresi, atau kecemasan. Bencana tanah longsor juga dapat memberikan dampak sosial bagi masyarakat di sekitarnya, seperti pertama, kehilangan tempat tinggal. Longsor dapat menyebabkan kehilangan tempat tinggal akibat tertimbun longsoran. 2. Kerusakan infrastruktur. Longsor dapat merusak infrastruktur yang penting seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, dan sarana transportasi lainnya. 3. Gangguan layanan publik. Longsor dapat mengganggu atau bahkan menghentikan layanan publik penting seperti pasokan listrik, air bersih, telekomunikasi, dan transportasi umum. Ahli K3 dapat berperan penting dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor dengan melakukan identifikasi dan juga mengelola risiko terkait bencana tanah longsor. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan mitigasi bencana tanah longsor bagi seorang ahli K3 diantaranya: 1. Penilaian risiko. Ahli K3 dapat melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi area yang rentan terhadap tanah longsor, tinjau geologi dan topografi wilayah tersebut, dan pertimbangkan faktor-faktor seperti curah hujan, kestabilan lereng, jenis tanah, dan aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi risiko longsor. 2. Perencanaan tata guna lahan yang aman. Ahli K3 dapat berkontribusi dalam perencanaan tata guna lahan yang aman dengan mempertimbangkan faktor risiko longsor. Mereka dapat memberikan saran dan rekomendasi mengenai lokasi yang aman untuk pembangunan, batasan-batasan pada penggunaan lahan, dan perlindungan kestabilan lereng. 3. Pelatihan dan kesadaran. Ahli K3 dapat memberikan pelatihan kepada pekerja dan masyarakat tentang tanda-tanda awal tanah longsor, prosedur evakuasi darurat, penggunaan peralatan pelindung diri, dan langkah-langkah keselamatan lainnya. Meningkatkan kesadaran akan risiko dan cara menghadapinya dapat membantu mengurangi dampak bencana. Mitigasi tanah longsor menjadi kunci untuk melindungi nyawa dan mengurangi kerugian akibat adanya bencana ini. Dengan perencanaan yang baik, pemantauan yang akurat, infrastruktur yang kuat, dan juga kesadaran masyarakat yang tinggi, kita dapat mengurangi risiko adanya bencana tanah longsor. Kolaborasi antara pemerintah, ahli, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan. Bersama-sama, kita wujudkan lingkungan yang aman, berkelanjutan, dan tahan terhadap ancaman bencana tanah longsor.